Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rustina Garini dengan NIM K43180055 dari kelas A mata kuliah Embriologi dan Reproduksi Tumbuhan. Di sini aku akan menjelaskan mengenai endosperm pada Cocos nucifera. Apa itu Cocos nucifera atau buah kelapa? Itu merupakan buah yang mengandung minyak dan buahnya ini sendiri itu dapat berfungsi sebagai bakal buah yang baru atau bakal pembibitan seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang morfologi dari Cocos nucifera ini sendiri. Nah, dapat dilihat ya di sini itu ada bagian-bagian dari Cocos nucifera. Nah, di sini ada yang pertama gambar yang kiri itu penampang melintang dari Cocos nucifera itu sendiri. Nah, di situ dapat dilihat endosperm itu pada bagian yang lubangnya itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada gambar yang kanan. Nah, itu nomor 1 itu dinamakan exocarp. Nomor 2 itu dinamakan mesocarp. Nomor 3 itu bagian endocarp. Nomor 4 dan 5. Nomor 4 itu ada endosperm dan nomor 5 juga endosperm. Kemudian nomor 6 itu haustoria. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai endosperm. Apa itu endosperm? Endosperm merupakan jaringan penyedia nutrisi ya untuk berkembang biak yang paling umum pada tanah tumbuhan Angiospermae. Nah, endosperm itu sendiri berkembang dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil nutrisi dari jaringan sekitarnya untuk perkembangan. Nah, endosperm itu memiliki pertumbuhan keluar. Pertumbuhan keluar dari endosperm itu disebut haustoria. Bisa dilihat ya nomor 6 itu haustoria. Nah, haustoria ini berfungsi untuk mengumpulkan makanan. Selain berfungsi untuk mengumpulkan makanan, haustoria ini juga berfungsi sebagai pengatur perombakan endosperm itu sendiri. Nah, haustoria ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti setelah saya menjelaskan mengenai endosperm. Nah, endosperm pada Cocos nucifera itu mulai terbentuk pada saat buah berumur 5 bulan. Dan pada tahap awal endosperm itu berbentuk cair. Jadi pada awalnya endosperm itu berbentuk cair dan menjadi padat pada saat buah kelapa berumur 6 bulan. Akumulasi bahan kering dari endosperm berlangsung hingga buah kelapa berumur 11 bulan. Kemudian, pada saat buah sudah mencapai umur 12 bulan, itu endosperm justru telah habis terserap oleh yang namanya haustoria ini sendiri. Seperti itu. Jadi, mulai terbentuk pada saat buah berumur 5 bulan dan berakumulasi menjadi endosperm padat itu pada saat berumur 6 bulan sampai 11 bulan. Kemudian endosperm itu merupakan hasil pembuahan antara mikrosporofil dengan sel kutub atau inti kandung lembaga sekunder pada pembuahan ganda tumbuhan Angiospermae. Untuk perkembangannya atau awal terciptanya yaitu pada ini buah kelapa ini endosperm yang terbentuk itu awalnya kan endosperm primer ya. Nah, endosperm primer itu dengan bentuk khusus dari inti endosperm primer tersebut mengalami sejumlah pembelahan inti bebas. Nah, pada saat buah kelapa ini ukurannya sekitar 50 mm ya. 50 mm itu endospermnya ya. Endosperm primernya itu saat berukuran 50 mm, kantung embrionya itu masih dipenuhi oleh cairan yang mengandung banyak inti dengan berbagai ukuran. Jadi pada saat pembentukan endosperm
endosperm sekunder, itu endosperm itu awalnya masih berupa endosperm primer, di mana di situ terdapat kantung embrio yang masih dipenuhi oleh cairan yang mengandung banyak inti. Nah, pada stadium berikutnya kan ini ya, lama-kelamaan endosperm primer itu akan mengalami perpanjangan hingga mencapai ukuran 100 mm. Nah, pada suspensinya terlihat adanya penambahan inti bebas. Nah, pada saat berukuran 100 mm atau bertambah panjang, itu suspensi pada endosperm primer itu dilihat terdapat penambahan inti bebas serta beberapa sel yang mengandung satu atau lebih inti. Lambat laun, sel-sel tersebut dan inti bebas mulai menempati bagian tepi rongga kantong embrio atau pada bagian endokardnya, atau bisa secara lebih sederhananya, jadi si endosperm ini mulai bergerak ke tepi dan mulai memadat seperti itu, dan lapisan endosperm seluler mulai tampak. Jadi mulai terlihat lapisan endosperm yang berwarna putih itu gitu. Nah, endosperm sendiri itu lama kelamaan akan bertambah panjang dan dapat dikatakan sebagai daging kelapanya itu sendiri. Kemudian semakin lama jumlahnya kan semakin tebal dan pembelahan selnya itu tetap terjadi terus-menerus karena pada endosperm padat ini yang putih-putih itu masih terdapat inti. Kemudian untuk cairannya itu dinamakan endosperm cair. Nah, di endosperm cair itu tidak ada inti-intinya. Seperti itu. Jadi tidak mengalami pembelahan. Jadi jumlahnya masih tetap dari awal pembentukan sampai akhir. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang haustoria. Nah, haustoria ini kan tadi berfungsi sebagai perombakan endosperm dan berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan makanan. Nah, alat untuk mengumpulkan makanan apa? Nah, bisa dilihat ya di situ. Ini ada haustoria dan ada bibit baru. Nah, bibit baru itulah embrio dari kelapa. Nah, embrio dari kelapa itu letaknya di dalam haustoria ini sendiri. Seperti itu. Nah, pada saat perombakan endosperm untuk digunakan untuk cadangan makanan pada embrio, jenis nutrisi yang diserap oleh haustoria itu berbentuk gula reduksi dan asam amino. Nah, secara alami, lama-kelamaan endospermnya itu akan berkurang. Itulah kenapa pada saat berumur 12 bulan, endosperm pada kelapa itu telah habis karena sudah terserap oleh haustoria untuk nutrisi pada embrio itu sendiri. Tadi belum dijelaskan, tipe perkembangan endosperm pada kelapa ini itu merupakan tipe endosperm nuklear, di mana pembelahan inti itu tidak disertai dengan pembentukan dinding sel. Nah, inti ini mungkin akan tetap dalam keadaan bebas, di mana pada endosperm padatnya tadi masih tetap mengalami pembelahan dengan berbagai ukuran seperti itu. Nah, dapat dilihat ya, ini jaring pada endospermanya. Dilihat dari awal sampai dari lapisan yang paling atas atau dalam itu masih sederhana, kemudian menuju ke tengah itu lumayan teratur, dan menuju ke tepi atau luar itu jaringannya lumayan padat. Kenapa? Dilihat pada pemotongan melintang sayatannya, di mana
pada sebelah kanan ini dapat dilihat sayatannya lebih banyak apa ya, aksennya. Nah, ini itu apa ya, bulat-bulatan itu merupakan kristal lipid di mana potongan membujur endosperm Cocos nucifera, di mana endosperm pada kelapa atau Cocos nucifera itu sendiri mengandung karbohidrat 9,9%, lemak 38,2%, dan protein 4,6%, di mana kandungan lemaknya itu lebih banyak. Dan kandungan lemak yang lebih banyak itu terdapat pada endosperm bagian luar atau yang melekat pada endokarp. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.